Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha li salamati dinina dunyana wa ukhrana wa bi niyyati ad-du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin dinu syekhina bab inna Allah yunawwiru qulubana wal huda taqwa wal afafa wa ta'adin islam ya bi'adana zadan muhammadan fi syarafil wa nama bi syarafil salam al-wahid wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ashabil kiram isi suratil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surat Al-Ahzab juz 22 ayat nomor 63. Surat Al-Ahzab juz 22 ayat nomor 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu. Manusia akan bertanya kepada engkau Muhammad anis sa'ah, tentang hari kiamat. Jadi Al-Quran ini diturunkan salah satu tujuannya untuk memberikan jawaban kepada Nabi ketika akan ada pertanyaan dari kaum atau dari umat. Maka banyak di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi yas'alunaka. Di antaranya yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit, bulan tanggal 1. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanya kepada engkau tentang wanita yang haid. Banyak yas'alunaka. Mila Al-Quran niki diturunkan oleh Allah tidak sekaligus. Tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab Taurat turun itu langsung satu kitab turun berupa papan-papan Kitab Injil ngoten. Mila kaum niki mboten sanggup ketika Nabi Musa soro-soro mari riyadhah dalam rangka kepingin dituruni kitab suci, kitab Taurat sampai 40 pengi 40 malam, istilahnya riyadhah, nyepi menjauh dari kaum. Ternyata setelah 40 malam Allah menjanjikan memberikan kitab Taurat. Bunga Nabi Musa dibawa kepada kaumnya, disuruh mengamalkan kitab ini. Mereka boten purun sampai terpaksa. Ini dikisahkan dalam Quran, Allah mengangkat gunung diangkat di atas kepala mereka supaya mereka mau mengamalkan. Ketika mereka melihat gunung di atas kepala, mereka takut, akhirnya mengamalkan janji. Tapi setelah gunungnya dibalik malih balik tidak mau mengamalkan. Tapi Al-Quran kitab suci terakhir, kitab yang dijaga kemurniannya, kitab yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Niku turune mboten sekaligus, bertahap. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Niku luar biasa hikmah ini. Hikmahnya diantaranya untuk memudahkan diapal dan memudahkan diamalkan oleh umatnya. Jadi mboten kaget. Kados Kanjeng Nabi selama di Mekah niku 13 tahun kurang lebih niku ayat-ayat yang diturunkan ayat-ayat pendek-pendek. Niku ciri-ciri ini ayat Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi masih di Mekah belum hijrah. Niku pendek-pendek dan isinya tentang akidah, keimanan, mengenalkan kepada Allah. Karena waktu itu masyarakat nyembah berhala sampai punya 300 60 Tuhan macam-macamnya. Maka Islam datang, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberantas syirik. Itu seluruh Nabi Rasul ngaten, datang pertama memberantas syirik, terus menanamkan tauhid, mengajarkan iman kepada Allah yang Maha Esa, tidak boleh dicampur. Bahwa selain Allah itu benar-benar makhluk, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Jadi segala sesuatu ini ada karena diadakan oleh Allah, bergerak karena digerakkan oleh Allah, bisa karena dibisakan oleh Allah, kuat karena dikuatkan oleh Allah. Niku jadi selain Allah mboten saged napa-napa. Itu ajaran inti Islam tauhid. Sehingga mboten keberatan karena hanya disuruh mengimani Allah, mengimani kehidupan hari akhirat, hari kiamatnya. Baru setelah
ya dirasa imannya kuat ya selama 13 tahun garap iman niku. Jadi niki karena pondasi, ibarat bangunan yang paling penting pondasinya. Wis kuat ya, ketika sudah kuat akidahnya, keimanannya, maka mereka disuruh apapun pasti mau, sebab ya dilandasi dengan keimanan. Dilarang nopo mawon walaupun mereka asalnya hobi ya, tapi ketika sudah ada iman mau meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, sampai ya mereka menjadi masyarakat umat yang berakhlakul karimah, sampai dipuji kalian Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Padahal asali manusia yang paling rusak, yang paling bobrok ya, yaitu. Tapi ketika digarap oleh Nabi hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun berubah 180 derajat ya. Jadi manusia yang khairu ummatin, berakhlakul karimah, mengenal Allah, mengenal akhlak ya. Ya ini ya, padahal kalau kita pelajari sejarah Nabi Rasul yang lain, kados Nabi Nuh niku dakwah ya selama 950 tahun dakwah Nabi Nuh. Niku sing dadi pengikuti Nabi Nuh ya cuma 80 orang laki perempuan sing mau dijak naik perahu Nabi Nuh niku. Padahal bayangaken nggih 950 tahun dakwah sing gelem melok namung 80 wong ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu 23 tahun asali masyarakat bejat, rusak, wis gak karu-karuan akhlake ya. Nah, digarap kaya Nabi ya dalam waktu 23 tahun berubah jadi umat yang terbaik, khairu ummatin ya. Nah, kata Nabi, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu menjadi ukuran baik apa tidak orang itu akhlaknya. Mas yo ilmune sak katau sak pinten apa ilmune tapi ndak ada akhlak, ndak ada artinya. Atau ibadah sergap, bahkan ahli tahajud, ahli poso sunnah, tapi akhlaknya gak apik ya masih belum ya. Tapi kalau orang itu sudah punya akhlak yang baik pasti mulia ya, pasti mulia. Makanya wonten hadis innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Katanya nih, orang mukmin itu berkat akhlak yang baik bisa mengalahkan orang yang ahli tahajud bangun malam dan ahli puasa yang tidak berakhlak katanya. Napa malih saleh wis ahli puasa ahli tahajud akhlaki api wah niki lebih hebat katanya. Cuma yang dapat kita ambil pelajaran niki Allah yang ngajari kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keluarga, untuk memperbaiki masyarakat, generasi ya. Itu supaya jadi api ya. Orang yang mulia karena berakhlak niku mboten moro-moro diajari akhlak. Kudu ditanamkan keimanan yang kuat dulu ya. Kita dikenalkan Allah, sapa iku Allah. Makanya kata sing ngarang kitab Zubat niku Al Imam Ibnu Ruslan, kitab yang kecil tapi kitab sangat berbobot. Beliau mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah dengan yakin. Itu pertama kali saat durungi belajar nopo mawon kata lho. Sebelum kita belajar ilmu-ilmu apapun itu kewajiban berat supaya dikenalkan Allah, mengenal Allah. Maka anak bayi lahir langsung diadzani di telinga kanan ya. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Asyhadu an la ya, sampai la ilaha illallah, tauhid. Isinya apa? Pengenal kepada Allah. Terus diikomati telinga kiri. Begitu diperdengarkan kalimat-kalimat ya, ayat-ayat Quran itu dalam rangka menanamkan keimanan kepada anak sejak anak dalam kandungan sakjane nggih. Jadi ngajari
anak mendidik anak niku mboten nalika anak ya balik mboten apa ketika anak masih dalam kandungan itu harus sudah diperdengarkan ya kalimat-kalimat tauhid firman-firman Allah itu sudah niku apa Nabi tujuan utamanya menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak itu orang pasti mulia, tapi justru ya Allah ngajari Nabi garap akidah, ditanam iman sampai apa kuat baru apa mau ibadah. Ketika orang sudah mau ibadah karena punya iman ya, maka pasti buahnya itu akhlak. Jadi buah daripada iman dan ibadah itu akhlak. Mila wonten hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Jadi apa? Akhlak itu jadi ukuran iman ya. Kalau orang itu semakin baik akhlaknya semakin sempurna imannya. Begitu juga iman yang kuat pasti membuahkan akhlak yang baik ya. Terus wa khiyarukum linisaihim kata Nabi ukuran akhlak pertama niku di dalam keluarga dalam hubungan rumah tangga kalau suami kepada istri kepada suami ya suami istri kepada apa orang tua kepada mertua kepada anak-anak ya niku ukuran akhlak artosipun senajan wong iku njobo ya di luar rumah apik lek ngomong sopan gak tahu ganggu wong, gak tahu ngelarakno atine wong, sopan, alus. Bahkan mesam-mesem lek ngarepe wong. Tapi bareng mulai nang omah kepethuk bojone ngomongi kasar. Gak tahu mesem belas misalnya. Ngomongane nyelekitno, gawe mangkel. Niku sama sekali ndak dianggap. Api oyo apa ki njobo. Api oyo apa ki njobo tapi ki omah ya gak api belum jadi ukuran ya. Ya. Nah, sampai Nabi bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalian yang paling baik kata Nabi adalah yang baik kepada keluarganya. Nah, aku kata Nabi, aku adalah yang paling baik kepada keluarga kepada istri-istriku ya. Kepada istri dan anak-anak dan cucu apa? Nabi luar biasa, contoh terbaik. Niku apa di antara ayat yang kita baca ini berbunyi yas'alunaka. Banyak ayat ini ya, menunjukkan bahwa Quran ini mukjizat terbesar ya. Di antara mukjizat itu al-ikhbar bil mughayyabat, menghabarkan perkara yang gaib ya. Belum terjadi Nabi sudah dikasih tahu sehingga ada pertanyaan langsung dijawab ya. Nah ini manusia akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang hari kiamat. Kul waran katakan dawa sira innama ilmu indallah pengetahuan tentang kiamat itu hanya khusus milik Allah ada pada Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah itu rahasia Allah persis seperti datangnya ajal kematian niku hanya Allah yang tahu ya selain Allah tidak ada yang tahu kalau apa datangnya kematian itu sebagian apa kalau Allah ngasih tahu nih kadang-kadang apa tahu gitu loh ya dikasih tahu tepat waktu itu banyak orang-orang soleh ini kok kate mati ro dilungkas jam-jam ini itu apa banyak ya itu apa kadang-kadang apa 3 hari ya yang akan datang sudah selalu ngitung kurang 3 dino sudah seperti itu apa banyak orang-orang soleh yang apa dikasih tahu oleh Allah ya. Tapi biasanya wong-wong sing dikei semrap ngeten niku wong-wong sing istiqomah ngoten lho ya artine masya gak ro lek kate mati wis istiqomah ibadah sergap ngoten lho ya mboten wong sing beling ya wong beling terus dikei awakmu kate mati mboten ngoten ya kalau sebenarnya kita selalu diingatkan ya oleh Allah dengan apa adanya kematian itu ya. Alhasil tentang kepastian terjadinya hari kiamat hanya
ada pada Allah ilmunya, selain Allah tidak ada yang tahu. Kalau harinya pasti hari Jumat ya, kiamat pasti hari Jumat. Jumat kapan, tahun kapan, niku rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya wong selalu siap ya, selalu siap-siap ya. Jadi sebab yang namanya hari kiamat ya akan datang secara tiba-tiba, seperti datangnya ajal itu tiba-tiba, secara tiba-tiba, tidak diduga-duga. Maka orang selalu siap-siap. Di kandhani kiamat kurang ya sekian tahun ya, orang sembrono ngoten ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajar para sahabat kados ngeten niki nggih, ujug-ujug ana wong lanang yang ganteng datang ya, tahu-tahu ana ki ngarepe Kanjeng Nabi ya, persis di depan Nabi, bahkan dengkule niku dipepetaken kalian dengkule Kanjeng Nabi. Para sahabat ketenggangan delok, wah sapa iki kok cek wahnine ya, Pak? Tidak kenal, seperti orang jauh, tapi penampilannya luar biasa, apa? Rapi ya, orang yang ganteng, bercahaya ya, tapi seperti apa orang jauh ya. Akhirnya takon ya, apa ya Muhammad, apa mal Islam ya, nopo Islam niku ya. Dijawab kali Kanjeng Nabi, Islam niku sampean kudu syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Terus sampean harus sholat ya, sampean harus apa, zakat kalau mampu, sampean harus puasa Ramadan, dan sampean harus haji kalau mampu. Kata orang ini, bener sampean, sodakta. Jadi para sahabat tambah heran, duh, ya apa sih wong iki takon kok benerno ya, takon benerno koyo ngetes ngoten apa. Terus lajeng napa niku iman niku ya. Dijawab kali Nabi, iman niku sampean percaya pada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, apa? Allah yang menghendaki apapun di alam ini. Sampean percaya akan adanya hari kiamat ya. Sampean apa? Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah ya, kita kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar ya. Terus kata orang, bener sampean ya. Para sahabat semakin heran. Terus tanya yang ketiga ya, mal ihsan, nopo niku al ihsan? Dijawab kali Kanjeng Nabi, al ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan niku sampean nyembah Allah koyok-koyok ketok Allah, koyok-koyok ketok Allah. Wa illam takun tarahu, sampean gak iso ibadah koyok-koyok ketok saking cedeke, saking kalau ndak bisa seperti itu ya, fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ono dia aku didelok Allah. Obae apa? Ya, ruku, iktidal, sujud aku didelok Allah. Ya, bahkan obae ati iling opo pas salat Allah tahu. Niku al ihsan ya. Setelah Nabi jawab gitu, sodakta, bener sampean. Terus mata saah ya. Kapan dinten kiamat niku? Ya Kanjeng Nabi ya. Nah, maka Nabi menjawab, amal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il ya, lek masalah niki sing ditakoni sami kalian sing takon, kula kali sampean podo gak ngerti niki rahasia Allah. Terus tanya tentang tanda-tanda kiamat ya. Ya, napa niku tanda-tanda kiamat ya, di antarane antaridal amatu rabbataha ya, budak melahirkan tuannya ya. Menurut sebagian penjelasan ulama, banyak anak-anak yang tidak bakti sama orang tua. Tanda-tandanya kiamat itu cedek akeh anak sing wani nang wong tua ya. Jadi anak gak segan nang wong tua ya, gak wedi nang, tapi justru wong tua wedi nang anak ya. Ya wong tua kadang-kadang wedi kate ngongkon anak sing ngongkon wong tua. Niki zaman ya wis cedek kiamat niku ngoten terus ya, Pak. Dan zaman sekarang sudah nampak ya. Sudah nampak ya, banyak apa anak-anak yang tidak bakti ya, di samping karena apa ya fitnah akhir zaman yang begitu apa ya banyak, sekaligus ya mungkin karena apa kurang mendekatnya orang tua kepada Allah. Sebab
Kata Nabi dalam hadis, man khafallaha khafahu kullu syai. Sapa sing wedi nang Allah pasti ditakuti oleh siapapun. Artinya orang yang takut kepada Allah, ya, terutama takut itu at-taqwa hauna, kan takut di hati. Ono Allah, wedi tidak berani. Itu ketika orang takut kepada Allah pasti ditakuti oleh siapapun dan apapun. Artinya punya harismatik, punya wibawa. Sehingga jangankan manusia, anak, ya, istilah segan. Nah, sedangkan binatang buas saja tidak berani ganggu, takutnya. Dan itu yang dibuktikan oleh orang-orang soleh yang takut kepada Allah. Demikian itu, ya. Pemimpin zaman dulu itu orang-orang yang takut kepada Allah, ya. Jadi sama sekali, jadi pemimpin itu bukan karena keinginan, bukan karena bayar seperti sekarang, bukan memang terpaksa kadang-kadang saking kepingin menghindar itu sampai minggat, sampai kadang-kadang itu saking takutnya terpaksa itu sehingga takutnya, sehingga pemimpin karena dilandasi takut kepada Allah disegani oleh rakyat yang, ya, dipimpinnya. Itu takut kepada Allah itu akan membuat wibawa orang menjadi takut. Udah, kembali banyak diantara tanda-tanda kata Nabi, dan diantaranya lagi dan engkau melihat orang-orang dulu yang istilah melarat, yang penggembala kambing, ya, ndak sandalan, sekarang rumahnya mewah, ya, berlomba-lomba bangun rumah. Saat ini gak ono gak apik ini nggih di mana-mana. Bahkan, ya, bangunan masjid-masjid misalnya itu semua bagus-bagus, tidak ada yang tidak bagus, ya. Cuma kadang-kadang, ya, sing ngiseni masjid niku sing ya, yang jarang, ya. Jadi masjidnya kadang besar, bagus, kadang-kadang satu minggu tidak ada pengajian sama sekali. Kadang-kadang lek diadakan pengajian gak ono sing teko, ya. Itu tanda dekatnya hari kiamatnya. An yurfa'al ilmu, kata Nabi, diangkat ilmu. Wong gak tertarik nang ilmu agama. Liyane dunya tok sing koyo-koyo sing dadi pangeran dunya, itu zaman akhir. Ya, kadang-kadang sampai entek waktu sehari semalam kanggo mikir dunya, gak cukup nyambut gawe awan tok, ya. Kadang-kadang wis sibuk, ya, waktu dia nyambut gawe, kadang-kadang waktu maghrib isya sing mestine iki waktu paling untuk akhirat paling enggak, ya. Iku kadang-kadang sik gak diisi, ya. Sedina nyambut gawe kadang-kadang maghrib jagongan delok TV. Terus kapan sing kanggo akhirat iki lho, Yang untuk akhirat kapan? Padahal hidup ini hanya untuk akhirat. Dunia bakal ditinggal, bakal rusak, ya. Hilang sama sekali. Orang terkaya di mati, ya sudah, ditinggal semua. Tidak ada yang dibawanya. Itu zaman akhir itu demikian, ya. Jadi orang umumnya jauh dari Allah, hanya yang dipentingkan dunia. Itu dalam hadis Nabi tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu tentang kiamat, cuma tanda-tandanya Allah kasih tahu. Di antaranya merajalela perzinaan, merajalela minuman-minuman keras, ya. Itu diantaranya yang sekarang sudah nampak, nih. Sedangkan Nabi diutus niku mawon sampun zaman akhir terus sih. Nabi diutus niku lho ibarat dina ngoten wis waktu asar wis sore. Padahal Nabi diutus sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih, ngoten lho. Yo saiki wis nemen cedheke. Tuh, ya, jadi kalau hari pasti hari Jumat, maka disebutkan dalam hadis-hadis setiap hari Jumat niku terus seluruh makhluk nangis, ya. Gemeter, ketakutan, kecuali sing rodok ndablek niku menungso lan jin terus. Selain itu hewan-hewan ketiak itu nangis katanya, burung-burung, ikan-ikan. Sebab menapa? Jangan-jangan Jumat iki Tidak kiamat. Jangan-jangan itu Tapi menungso tenang-tenang. Jumatan kadang-kadang gak Jumatan, ya. Ya ngurusi dunya. Kadang-kadang gak sholat subuh hari Jumat, Ya itu, ya. Manusia demikian, padahal makhluk selain manusia dan jin setiap hari Jumat takut, ya, takut kalau pas dino iki kiamatnya.
Ya. Terus wa ma yudrika, kata Allah, ya, disuruh Nabi disuruh jawab, pengetahuan tentang kiamat itu hanya khusus milik Allah, tidak ada yang tahu selain Allah, ya. Wa ma yudrika, dan Anda tidak tahu la'alla sa'ata takunu qariba, barangkali kiamat sudah hampir. Ya, makanya siap-siap awakmu apa? Ya, ojo mek takon tok, apa sing mbok siapno, ya, begitu. Ada seorang, ya, yang tanya kepada Nabi, kanjeng Nabi, mata sa'ah. Terus Nabi mengatakan, ma'adattata. Sampean takon-takon kiamat, sampean wis siap ah? Sampean siap opo, ya. Akhirnya orang itu menjawab, kula nggih ngapunten kanjeng Nabi, mboten enggak ada persiapan. Kula namung cinta datang Allah dan cinta datang panjenengan Nabi. Cinta datang panjenengan, ya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, ya. Oh, nek ngono kalau betul loh, kamu cinta betul, cinta kepadaku, kamu pasti akan bersama-sama aku, bersama orang yang kau cintai. Lek bener, bukan ngaku-ngaku, ya. Ya, tapi di antara tanda cinta itu, ya, di antara tanda cinta mau mengikuti, mboten ngaku cinta tok, ya, mau mentaati, mau mengamalkan perintah-perintahnya, ya. Itu di antara tanda cinta. Ben, innallaha la'anal kafirina, sesungguhnya Allah telah melaknat, mengkutuk orang-orang kafir. Ya, kafir di sini ini ada dua, nggih. Ada kafir memang tidak percaya kepada Allah, ada istilah kafir juga orang percaya kepada Allah tapi gak gelem syukur, ya. Gak tahu matur suwun nang Allah, kurang ae, ya. Koyok-koyok gak tahu oleh nikmat nang Allah, ya. Jadi wong iku papan bendino isuk-isuk sambat tok, ya Allah, kok ngene tok sih awak iki, ya. Gak tahu mah. Ngoten niku koyok-koyok Gusti Allah gak tahu kei nikmat belasnya. Padahal wong diuripi tok niku nikmat, diparingi urip niku nikmat. Terus napa malih wis dikai urip, ya, diparingi sehat, ya. Diparingi ono sing dipangan niku nikmat yang sangat besar. Nabi pernah bersabda, man asba'a mu'afan fi jasadih wa aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Terus kanjeng Nabi, sapa sing tangi turu isuk sehat awake, mu'afan fi jasad wa aminan fi sirbih, delok bojo delok anak gak ono sing kenek balak, aman kabeh. Wa indahu qutu yaumi, terus ono sing dipangan senajan kanggo dina iku tok, ya. Untuk besok belum ada, ya, tapi diparingi sehat, terus aman gak kena balak, terus ono sing dipangan. Itu kata Nabi, faka'an nama hizat lahu dunya bi'adzafiriha, seolah-olah orang ini mendapatkan dunia semuanya miliknya. Artinya mestine wong nalika diparingi sehat, terus aman gak kena balak, terus ono sing timbang niku harus selalu gak leren-leren, alhamdulillah mestine, ngoten lho. Padahal kita ndak hanya itu, ngoten lho. Ya, pasti tidak hanya punya yang kita makan sehari itu, pasti punya selebihnya. Di samping itu ada nikmat yang jauh lebih besar dari itu, nikmat iman, ya, nikmat Islam. Nikmat dikersakno kita niki gelem ibadah niku nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia seisinya. Nah, mari panjenengan dikersakno ngaji niku nikmat yang lebih besar. Ini yang akan abadi, nikmat yang akan mengikuti sampai mati niku nikmat ngeten niki, mboten nikmat dunia. Pun niku istilah kafir niku ada orang yang apa? Ya, kufur, memang tidak percaya kepada Allah, tapi ada orang yang percaya kepada Allah tapi, ya, gak syukur, mboten syukur, ya. Ya, artinya dia kadang-kadang oleh nikmat apa kaya-kaya dudu teko Allah, teko awake. Aku kaya-kaya dudu teko Allah. Ngoten niku jenenge kufur, ngoten lho. Termasuk senajan iki teko Allah tapi digawe maksiat, niku termasuk ngufuri nikmat, ya. Sama-sama diancam oleh Allah dengan azab, dengan laknat. Ya, maka ya tidak ada masyarakat dimanapun yang diambil, dicabut nikmatnya terus diganti, itu pasti penyebabnya karena kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Ya, makanya wonten ayat wala in kafartum, jadi
Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti tak tambah temenan loh. Jadi gak dikurangi, gak ditambah. Tapi lawannya wala in kafartum lah niki. Tapi kalau kalian kufur berarti syukur lawannya kufur ya. Kalau kalian kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid. Ingat azabku sangat pedih. Ya, maka kalau kita supaya dijauhkan dari berbagai macam bala ya azab ya siksaan dunia sama itu kuncinya kita harus selalu jadi orang yang pintar mensyukuri nikmatnya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 147 Allah dawuh ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian iman dan syukur ya. Gak mungkin nikmat berjabut dikai azab, tidak mungkin selama orang itu iman dan syukur. Terus umumnya kita sedaya niki pasti kurang ya. Jadi umumnya menungso sak donya niku sik kurang syukur. Maka supaya disepuro Allah kita kedah sing kathah istighfar. Jadi urip niki supaya diselametno kalian Allah saking bala azab ya kita syukur, tapi apa-apa kita sik nemen kurangi. Kita kudu sing kathah istighfar ya. Istighfar ngakone kita niki sik nemen kurang matur suwun nang Allah. Ya ketika kita mengakui bahwa kita ini sik durung iso syukur menan ya kelawan istighfar mongko sik disepuro Allah. Artinya ya tidak akan dituruni azab. Ya, itu kunci untuk aman dari azab. Yang kedua istighfar. Dasarnya surat Al-Anfal ayat 33. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian ya ahli istighfar, jaluk sepuro nang Allah. Maka wonten tiyang sing nyuwun wasiat dumateng tiyang soleh, ulama ya. Syekh, wahai Syekh, tolong sampean wasiati kula. Ya, akhirnya diwasiati sampean urip iki pokoke sing akeh alhamdulillah, sing akeh istighfar. Wis ta lah. Loro iku wis ya, pesanku sing akeh alhamdulillah, sing akeh istighfar. Terus takon, napa kok ngoten? Iya sebab awak-awak niki setiap saat, setiap detik dalam kondisi tetap dapat nikmat Allah. Wong kita hidup nikmat, kita iso melihat nikmat, saged ambaan nikmat, saged krungu nikmat, saged ngomong nikmat, saged mangan, saged ngombe, saged nikmat tok niku apa? Dadi cocoke nikmat iku kudu diimbangi alhamdulillah niku ngoten lho. Ya. Jadi dikengken sing kathah alhamdulillah sebab kita tidak pernah satu detik pun tidak mendapatkan nikmat. Bahkan satu detik tidak hanya satu, bersamaan dengan nikmat saged melihat, nikmat iso ngomong, nikmat saged ambaan, jantung bisa masih ya bisa berdenyut seluruh organ tubuh ya stabil niku nikmat sedaya niku mestine setiap masing-masing kudu alhamdulillah ping pira niku ngoten. Terus yang kedua napa kok kita digawe istighfar sebab awak-awak niki mesti kena dosa. Jangankan di luar ibadah, di luar salat. Nah niku salat ae awak sik nemen kurang sopane. Mestine jadi Gusti Allah salatlah untuk mengingat aku, tapi kenyataannya kita sik nemen ya akeh laline ngoten lho. Niku pantes nggih kudu istighfar ngoten lho. Kan kita setiap salat mesti ya mari salat mesti istighfar diajari Kanjeng Nabi ngoten. Artinya tetap kita ngaku si akeh salah akeh dosane. Niku maknane al-kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir wa a'adda lahum sa'ira dan Allah menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka sa'ir selama-lamanya. Sampai kekal selama-lamanya sudah. Tidak ada artinya walaupun jadi orang terkaya di dunia, orang yang paling berkuasa, seneng-seneng tok. Jangankan 60 tahun 70, 1000 tahun seneng-seneng tok, tapi tetap kafir sampai mati. Habis sudah, nikmatnya hilang ketika mati, sengsara, diazab selama-lamanya. Bahkan kadang-kadang gak ngenteni di kuburan ya. Nazai kadang-kadang ya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan disiksa oleh Allah, dicabut, dikembalikan lagi. Satu kali tarian nafas dengan itu seperti dipukul pedang 70 kali pukulan, satu kali
dibalik meneh, ditarik lagi. Begitu malaikat yang narik kejam ya. Begitu di kuburan, oh ya, malaikat mungkar nakir lebih sangat lagi menyiksa. Begitu seterusnya sampai kiamat, sampai selama-lamanya. Jadi apa artinya? Apa? Ya, kemewahan di dunia kalau tidak dibarengi dengan iman dan syukur kepada Allah. Terus wala la yajiduna waliyya wala nasira. Mereka artinya orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah itu tidak mendapatkan orang yang mengasihi dan orang yang menolong. Sapa sing iso nulungi ngoten lho. Nek wis kafir, wis gak iso ditulungi sapa-sapa ngoten lho. Ati kafir, masuk diundang nang sak donya krana sugih. Wong dikon tahlilan kabeh, kon ngirim doa. Bendina dikirimi sedekah. Seakan iki sing mati, tapi mati ini kafir, ndak ada artinya. Sudah tidak ada harapan untuk ditolong. Nabi tidak akan bisa ngasih syafaat kalau orang itu sampai mati kafir ya. Kapan itu mereka akan diazabnya? Ya bah, dan di neraka sa'ir yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari dibolak-balik wajah mereka dalam api neraka. Iki sing disebut wajah. Apa wajah itu sing balik mboten ngoten lho, seluruh badan ngoten lho. Cuma ya Allah itu menyebut orang itu kadang-kadang wajah, sebab wajah niki anggota sing paling penting ya. Makanya biasanya wong foto untuk apa mesti sing difoto nang wajahe sing apa? Wong itu bisa diketahui identitasnya karena wajah. Ya, otomatis lek wajahe apa? Diobong-obongane liyane ngoten lho, ya. Obongane liyane ya. Dan yang kedua memang ya apa? Lebih menyakitkan ngoten lho. Lek wajahe apa? Dibakar ngoten lho, dibalak-balik kayak goreng niku. Dalam ayat lain apa? Ya apa itu? Kullama nabijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi tiang-tiang kafir kapan mati kafir dibakar itu mateng niku besar apa? Jadi kayak goreng niku langsung mekar itu apa? Karena saking panasnya api niku. Tapi gak mati ngoten lho. Sampai mekar besar terus dibalik meneh, diobong meneh, dibakar terus besar. Sehari berapa? 70.000 kali ya. Seharinya apa? Dibakar matang terus dibalik, dibakar begitu terus ya. Itu yauma tuqallabu wujuhum binnar ya. Jadi wajah maksudnya seluruh badan niku majas namine. Kados salat niku fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan wajah, tapi badan niki malah justru sing dadi ukuran dada. Jadi misalnya tiang salat, misalnya nggih dadane menghadap ke arah kiblat Ka'bah, wajahnya noleh, ngeten apa? Mboten batal selama nikine tetep ngoten. Tapi senajan wajahnya misalnya ngadep Ka'bah tapi dodone ngeten. Nggih mboten sah ngoten lho. Dadi mboten wajah tapi badan. Mangga nek tiyang napa salam selama durung kum assalamualaikum pun ngeten rumiin ngoten lho. Sebab orang selesai salat apa kum itu assalamualaikum baru ngoten. Nek tiyang sik kait assalamualaikum nah batal salate ya. Kenapa? Karena durung mari salat wis apa tidak menghadap kiblat ngoten. Jadi kudu kum itu sih ngadep kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kudu ngoten. Lek sing kedua ndak masalah. Karena apa? Ya salam pertama itu sudah keluar dari salatnya. Sudah. Pada hari dibalak-balik wajah mereka di neraka, yaquluna mereka berkata, ya laitana wahai duh celakanya kami. Aduh alangkah sekiranya kami dulu taat kepada Allah wa ata'na rasulah dan taat kepada Rasul. Alangkah ya biyen aku sik dunya iku tak nang Allah tak nang Rasul sregep ibadah sregep endah ya. Itu ngelamun ngoten wis mati kait ya. Kepingin ngoten. Wa qalu dan mereka berkata Rabbana wa Tuhan kami inna ata'na sadatana wa kubara'ana ya Allah kula biyen ke dunya mengikuti pemimpin-pemimpin kami Allah dan orang-orang besar kami, lantas mereka menyesatkan kami ya Allah dari jalan engkau, jalan yang benar. Jadi kula biyen gak ngerti kula disasarno pemimpin-pemimpin kula ya, besar menan.
Ya, akhirnya saking mangkeli, Rabbana atihim dhi'faini minal adzab. Ya Allah, berikan mereka pemimpin yang menyesatkan saya ini siksa yang berlipat-lipat ya Allah. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat dengan laknat yang besar. Ya. Tapi tidak bisa kata Allah, ya. Semua kalian dilipat gandakan. Nanti walaupun ikut, ya, gak boleh ikut-ikutan. Jadi pokoknya aku melok, ya, sing penting apa? Ya, sing kono ndak boleh. Walaupun ikut harus apa? Bertanggung jawab. Sopo sing mbok ikuti ngoten. Ya. Jadi ndak boleh orang wis melok aku tak tanggung. Kadang-kadang ada orang begitu. Tak tanggung dosa melok aku. Ya, kate nanggung dosane wong nanggung dosane dhewe mana apa? Mboten bakal sanggup ya, Mbak. Itu. Makanya ndak boleh mengikuti orang sembarangan. Harus ya sopo sing diikuti, orang benar apa ndak ya. Itu apa, kita dianjurkan untuk mencari pemimpin, mencari pergaulan, mencari kawan sahabat yang baik ya, yang akan mengajak kepada Allah, mengajak kepada keselamatan ya, tidak hanya dunia tapi keselamatan dunia akhirat. Nikulah diantara ayat yang kita pelajari. Mugi-mugi saged menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal baik para jamaah dipun terami kalian Allah, segala sedaya kekirangan kita dipun ngapunten kalian Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, dipun jauhkan dari segala macam bala dan penyakit, dipun paringi istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.